Haleluya, shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur sama Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengar firman, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Dalam Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan dikatakan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika kita berbicara tentang langit, kata firman Tuhan, langit adalah tahtanya, ya, tahtanya Tuhan, bumi adalah tumpuan kakinya. Dan firman Tuhan katakan bahwa akan ada langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang lama ini yang kita tempati, kata firman Tuhan, akan lenyap, maka akan digantikan dengan yang baru. Proses untuk menuju kepada langit dan bumi yang baru tentunya begitu banyak sekali proses yang ada. Langit dan bumi yang kita tempati sekarang, firman Tuhan katakan akan lenyap. Dan kita menyadari bahwa yang kita harus lakukan ketika seperti ini akan lenyap, apa yang kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kehidupan kita ini lebih dekat dengan Tuhan, bagaimana kehidupan kita ini lebih dekat dengan Yesus, lebih berhubungan karib dengan Tuhan, lebih melakukan hal-hal yang baik. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan seseorang, tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita bersyukur sama Yesus Kristus atau Yeshua Elohim, ya, Yeshua Mashiach Elohim, yang sudah memberikan nyawanya kepada kita sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Kalau bukan Dia memberi nyawanya, maka kehidupan kita tidak mendapatkan keselamatan. Kita bersyukur sama Tuhan sehingga Dia memberikan keselamatan. Saat ini yang kita lakukan adalah mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana cara mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Yaitu dengan cara perbuatan baik. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, yang kita harus lakukan saat ini adalah melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Tinggal bagaimana kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Langit dan bumi ini akan berlalu, kata firman Tuhan. Dia akan beri langit dan bumi yang baru. Oleh sebab itu, apa yang kita harus banggakan? Dan firman Tuhan katakan, ketika kita berbuat baik, yang kita harus lakukan, coba kita lihat di dalam Galatia, ya, firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita lihat, ya,
Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya apa? Kita harus bertolong-tolong satu sama yang lain. Khususnya saudara seiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan, maka kita harus bertolong-tolonglah menanggung beban. Firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau adalah saling menolong satu sama yang lain. Saya bersyukur sama Tuhan, anugerah Tuhan, ya, sehingga saat ini saya ada di Permata Mutiara Maja, jadi tempat pelayanan yang ada, di cabang yang ada, dan saya bersyukur sama Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga bisa kami membangun tempat ini, renovasi tempat ini, karena ada anak-anak Tuhan yang terbeban untuk renovasi tempat ini, untuk supaya banyak jiwa yang datang di tempat ini. Dan saya bersyukur sama Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan semuanya. Pergumulan kami begitu banyak. Memang firman Tuhan katakan langit dan bumi ini akan berlalu. Tetapi sebelum berlalu, kalau ada tempat doa, tempat perhimpunan umat Tuhan, mengapa tidak kita lakukan? Mengapa tidak kita buka rumah kita untuk tempat perkumpulan anak-anak Tuhan? Saya bersyukur sama Tuhan, dan saat ini kami sedang bergumul, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu untuk pelunasan tempat ini. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu indah pada waktunya. Saya bergumul kurang lebih sekitar 110 juta untuk lunasi tempat ini, dan di belakang belakang rumah tempat ini, ya, di Sapir 2 Blok J1 nomor 07 Bapak, ya, Banten. Di belakang rumah ini, di belakang ini akan di overcredit. Saya juga bergumul sama Tuhan. Kalau memang Tuhan berkarya, pasti Tuhan buka jalan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, bertolong-tolong menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan adakan yang ada di belakang ini, belakang rumah, ya. Buka harga itu 50 juta overcredit. Saya bersyukur, dan saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau memang Tuhan izinkan untuk perhimpunan umat Tuhan yang ada, saya yakin itu akan kebeli, ya. Itu pasti Tuhan tolong, dan semuanya hanya terserah Tuhan. Kami hanya minta kepada Tuhan, dan jika ada yang mau terbeban, puji Tuhan, karena semuanya kepunyaan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami juga di tempat ini nanti akan ada namanya pembelajaran bahasa Ibrani, dan akan saya sampaikan di dalam firman Tuhan, baik di channel YouTube yang ada. Saya akan berikan secara free, dan saya percaya bahwa bagi Tuhan semuanya indah pada waktunya.
dan kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti kita kembali ke firman Tuhan saat ini di dalam Kejadian 1 ayat yang 1, bahasa Ibrani katakan di Beresit atau Kejadian 1:1 dikatakan Beresit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dan kita saat ini, kita sudah pelajari tentang Bet, dan kita sudah pelajari tentang Alef, ya. Alef itu adalah pengorbanan, artinya Alef itu adalah dia memberi dirinya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah, berarti dia mau tidak mau dia belajar berkorban, belajar untuk memberi kepada Tuhan. Tapi semuanya itu kembali kepada pribadi sendiri, tidak ada paksaan. Kalau Tuhan yang suruh, lakukanlah. Saya belajar kepada hamba Tuhan senior, ketika mereka memberi apa yang ditabur itu yang dituai, dan puji Tuhan saya merasakan bahwa kasih anugerah Tuhan itu luar biasa, sehingga saya belajar, ya. Dan itu firman Tuhan katakan banyak memberi banyak berkat. Jadi ketika saya di tempat ini ketemu dengan security, saya belajar membagi biarpun hanya sedikit. Kepada orang-orang yang ada, kami sekeluarga belajar untuk memberi. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, berilah, maka engkau akan diberi. Ketika kita meminta kepada Tuhan, apa firman Tuhan, saya teringat satu ayat. Kita lihat di dalam kitab Roh Kudus ingatkan, dan saya Roh Kudus yang ingatkan, Yohanes, kita lihat sama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat yang ke-7 katakan bahwa Yohanes 15 ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kata jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, jikalau kita tinggal di dalam Yesus, minta apa saja. Belajar untuk tinggal dalam Yesus. Kita belajar sama-sama. Dan kita mau belajar untuk selalu bersyukur sama Tuhan. Saya pun meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya apa yang kami rencanakan di Permata Mutiara Maja, Permata Mutiara Maja bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ada di Celeduk juga, kerinduan kami di sana juga pergumulannya untuk punya tempat yang ada. Tapi semuanya kehendak Tuhan menjadi. Pergumulan di sana juga yang kurang tempatnya itu kurang lebih untuk harganya itu sekitar 1 eman. Kami bergumul, kalau di sini masih sekian, ya. Di belakang juga kalau mau dilebarin di belakang, ya jadinya ini 60, pasnya 60 aja. Kalau ditambah di belakang berarti 120 meter. Jadi persegi. Jadi saya bersyukur
kalau itu Tuhan kehendaki. Dan di Ciledug juga kalau Tuhan kehendaki kami untuk mempunyai tempat di sana, karena ada jemaat juga berkata jangan tinggalin kami. Jadi saya belajar dua-dua tetap kami layani, yang ada di Permata Mutiara Maja maupun yang ada di Ciledug, tanah Altan 100 ya, larangan. Kami bersyukur dan semuanya untuk keputusan Tuhan, karena di larangan kami masih berat tempat, tapi kami tetap bersyukur sama Tuhan, karena semuanya hanya untuk keputusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita melakukan firman. Langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan ketika firman Tuhan katakan di ayat yang kembali kepada Yohanes 15 ayat 7, jika kamu tinggal di dalam, minta kepada siapa? Kita akan lihat Yohanes 14 ya, ayat yang ke 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa itu sebelumnya dikatakan, aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus atau Yesua bahasa Ibrani katakan, atau Jesus bahasa Inggris, atau Yesus bahasa Yunani, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Ditekankan lagi ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang beracara. Ketika kita minta di dalam nama Yesus atau Yesus atau Jesus atau Yesus, maka Tuhan akan mengadakannya. Ingat, langit dan bumi yang kita tempati sekarang akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kita boleh ada, kita boleh bernapas, itu karena anugerah Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, kita yang ada saat ini, mari kita masuk bersama. Lakukan hal-hal yang baik. Lakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Lakukan hal-hal yang baik. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus atau Yesua, mari kita mau melakukan hal yang baik. Supaya apa? Ketika kedatangannya kali yang kedua, saya berdoa supaya jangan sampai istilahnya datang kali kedua. Karena begini, ketika datang kali yang kedua, Yesus atau Yesus datang kali yang kedua, maka itu sudah selesai zaman antikris. Zaman antikris. Ketika antikris sudah selesai, maka dia datang. Karena zaman antikris itu berbeda-beda pengajaran. Ada yang bilang 7 tahun setengah, ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 3 tahun setengah. Kalau kami percaya kami belajar itu 3 tahun setengah. Masa antikris berkarya. Oleh sebab itu, kita yang ada, nanti kita akan belajar langit dan bumi saat ini yang kita tempati, kata firman Tuhan, yang saya imani dan saya percaya bahwa akan lenyap karena akan datangnya hari kiamat, dan dia akan memberikan langit dan bumi yang baru. Menjadi pertanyaan, dengan apakah langit dan bumi yang kita tempati sekarang akan dilenyapkan? Nanti kita akan belajar
minggu depan ya, atau pas hari Paskah. Dalam berkata, kenapa hari Paskah berbicara mengenai langit dan bumi yang akan lenyap? Itu ada maksudnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kematian berarti berakhir segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan katakan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit, dan firman Tuhan katakan maut tidak bisa menahannya. Dia bangkit di antara, dia bangkit di antara orang mati. Dia bangkit dan dia menyediakan tempat kita. Kata firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi perkataan firman Tuhan tetap selama-lamanya. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, tetap semangat kita melayani Tuhan, dan tetap kita melakukan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang setia kepada Tuhan. Saya pun belajar untuk melakukan firman Tuhan, ya. Kami keluarga yang ada belajar melakukan firman Tuhan. Ketika kami pergi kemanapun, kalau ada suara yang mengatakan harus berikut sana, kami belajar. Ya, suara atau dari suara Roh Kudus berkata kami belajar taat, kepekaan di dalam mendengarkan suara Tuhan, kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus, terutama suara Roh Kudus. Kita belajar peka untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara dimanapun berada bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Caranya bagaimana? Kita akan belajar semuanya dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus. Kita bisa nggak kita berdoa? Kata firman Tuhan tidak bisa. Yang berdoa kita, ketika kita berdoa, Roh Kudus yang menuntun kita untuk berdoa. Roh Kudus yang membimbing kita, Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Oleh sebab itu akhir zaman ini mari kita musik bertolong-tolong menanggung beban. Kita saling menolong satu sama yang lain. Terutama saudara kita saya lagi berkumul, tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan percayakan, amin. Tuhan percayakan untuk melunas tempat ini dan untuk memperluas ya tempat ini untuk tempat ibadah. Tempat ibadah atau tempat rumah doa. Ada bilang gereja? Oh tidak, bukan gereja, tempat rumah doa. Karena firman Tuhan katakan gereja itu adalah diri kita. Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi kitalah gereja yang sesungguhnya, tubuh kita. Sebab itu ketika tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bagaimana sikap kita tentang Roh Kudus? Apa yang kita harus lakukan tentang Roh Kudus? Tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Percaya bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Berkati kami semua, dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Tuhan selalu menyertai memberkati kehidupan kami semua. Setiap masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Kami akhiri
saat ini firman Tuhan yang kami dengar biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Elohim kami yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya.